Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semuanya semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih untuk Anda, terutama para wanita. Apakah Anda pernah mendengar yang namanya sindrom polikistik ovarium atau ada singkatannya nih PCOS. Nah, sindrom ovarium polikistik ini merupakan kondisi terganggunya fungsi ovarium pada wanita yang berada di usia subur. Nah, biasanya kalau kena sindrom ini menyebabkan wanita tersebut sulit untuk hamil. Nah, menurut penelitian nih, pemirsa, perempuan dengan PCOS ini memiliki resiko lebih dari 70% mengalami keguguran ketimbang dengan perempuan yang usia sama tapi tanpa sindrom PCOS ini. Nah, selain itu sindrom polikistik ovarium ini juga dapat meningkatkan komplikasi pada ibu dan juga janin. Waduh, serem ya. Karena memang biasanya wanita kan mengharapkan keturunan. Pastinya apabila Anda memiliki sindrom ini katanya jadi sulit untuk memiliki keturunan. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih secara lebih lengkap mengenai sindrom polikistik ovarium ini. Kira-kira apa penyebabnya, lalu bagaimana ya cara penanganannya? Nanti Anda juga bisa tanya langsung kepada dokter. Caranya hubungi kami di nomor telepon interaktif kami ada di 0212903244 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita ngobrol kenalan dengan dokter, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, salah satu masalah yang dapat mengganggu kesuburan bagi seorang wanita adalah sindroma ovarium polistik atau PCOS. Sindrom ovarium polistik ini merupakan suatu kondisi hormonal umum di mana wanita pada usia masa subur menghasilkan kelebihan hormon androgen. Hal ini dapat menyebabkan ovulasi seorang wanita menjadi tidak teratur atau bahkan kurangnya ovulasi. Sindrom ovarium polistik sendiri dialami sekitar 5 hingga 10% wanita usia subur. Dan sindrom ini paling banyak dialami oleh wanita di Asia Tenggara. Biasanya gejala PCOS ini akan semakin terlihat ketika wanita memasuki usia 16 sampai 24 tahun. Dengan gejala umum, pertumbuhan rambut yang berlebihan, kulit berminyak, bahkan ada yang berhenti haid sama sekali. Tentu saja, gangguan hormonal ini nantinya akan menghambat proses pematangan telur dan dapat menyebabkan infertilitas hingga sulit hamil. Tak hanya itu, jika tak diatasi, sindrom ini akan meningkatkan resiko penyakit lainnya seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, hingga penebalan lapisan dinding rahim. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Hari ini kita mau membahas lebih lengkap mengenai sindrom polikistik ovarium. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa di-mention di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Dicatat dulu ya, nanti dipikir-pikir mau tanya apa, nanti dibuka line teleponnya, langsung bisa tanya ke dokter. Kita kenalan dengan dokternya hari ini ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Riyanda Wong, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospital Alam Sutera. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Melisa. Apa kabarnya dok? Baik. Baru menangani proses kelahiran dok? Baru dekat-dekat ini? Ya, seperti biasa. Tahun 2017, udah banyak bayi-bayinya ya dok? Lumayan. Ya? Baik, pastinya kan setiap orang pengen juga ya memiliki keturunan, melahirkan ya, ketemu sama dokter. Tapi kadang ada juga yang mengalami kesulitan. Ini mungkin mengalami sindrom PCOS ini. Sebenarnya sindrom apa ini dokter? Ya, salah satunya bisa disebabkan oleh PCOS ini. Seperti tadi sudah diulas sedikit mungkin ya, bahwa PCOS ini adalah satu keadaan di mana seorang wanita mengalami gangguan sistem hormonalnya, terutama kelebihan ekses daripada androgennya. Kalau kita lihat dari kajian hormonal, itu saja penyebabnya. Kelebihan hormon androgen. Ya. Kita taunya biasanya estrogen sama progesteron ya. Kalau androgen ini hormon apa berarti dokter? Androgen itu sebenarnya didominasi pasti banyaknya pada laki-laki. Tapi kan kita tahu bahwa sebenarnya di dalam tubuh manusia itu kan selalu ada keseimbangan. Ya. Jadi di dalam tubuh manusia yang wanita pasti ada juga faktor penyeimbangnya yaitu hormon laki-laki. Sebenarnya begitu juga pada laki-laki. Dominannya androgen, tapi dia tetap ada estrogennya. Sedikit. Nah, keseimbangan itulah yang diperlukan. Ketika terjadi ketidakseimbangan itu, maka muncullah hal-hal yang kita tidak diinginkan. Nah, pada kasus PCOS adalah balance daripada hormon wanita dengan laki-laki ini yang
Tidak tidak balance. balance. Berlebihan androgennya. Oke, Ya, seperti kira-kira begitu. begitu ya. Ya. Nah, ini kan tadi berarti yang terganggu ovariumnya ya, Dok ya. Ya, Sebelum kita fungsi bahas ovariumnya. fungsi ovariumnya, sebelum bahas gangguannya apa, kita bahas ovariumnya dulu ya, Dok ya. Boleh. Kalau reproduksi tuh ovariumnya tuh sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya di reproduksi, Dokter? Jadi intinya adalah yang namanya ovarium itu dia fungsi utamanya pastinya satu memproduksi hormon. Hormonnya tentunya hormon wanita dan androgen juga Androgen juga di sebenarnya ovarium dalam juga. batas tertentu. Kemudian fungsi utamanya lagi adalah tentu memproduksi atau menghasilkan sel telur. Itu saja yang paling utama. Yang paling utama, menghasilkan hormonnya dan menghasilkan sel telurnya. Ya. Nah, kalau tadi sudah kelebihan hormon androgennya, yang terjadi apa tuh, Dokter? Sebenarnya yang terjadi dalam tubuhnya apa sih? Hormon androgennya bisa jadi berlebihan kemudian? Oke. Ketidakseimbangan ini tentu akan mengakibatkan sesuatu. Yang pasti kalau androgen itu berlebihan, maka fungsi daripada estrogen dan progesteronnya pasti tidak akan maksimal. Sehingga tentu dia akan menghambat ovulasi. Ovulasi adalah di mana sel telur itu keluar dari indung telur. Seperti itu. Jadi sebenarnya diproduksi tapi tidak bisa keluar atau tidak diproduksi sama sekali, Dok? Diproduksi tapi tidak bisa keluar biasanya. Oh, oke. Spesifik sekali untuk PCOS ini, seperti itu. Jadi sebenarnya diproduksi tapi Betul. tidak bisa keluar. Sebenarnya ovariumnya tidak ada masalah awalnya. Semua anatominya baik, folikel-folikelnya artinya dalam arti kata sel-sel telurnya itu ada, cukup jumlahnya, bentuknya dan sebagainya itu baik. Cuma ketika androgen ini tinggi, maka dia menghambat untuk terjadinya ovulasi. Nggak bisa Ya, keluar. menghambat ovulasi bisa disebabkan oleh yang lainnya juga sih, tapi salah satunya adalah androgen itu Dari tadi. androgennya. Ya. Penyebabnya berarti apa nih, Dokter? Kenapa si hormon androgennya si ovariumnya bisa jadi lebih banyak memproduksinya? Ya, untuk secara teoritis memang cukup banyak simpang siur pendapat begitu. Tapi yang paling penting adalah ada beberapa yang paling penting adalah memang kelainan atau gangguan daripada insulin. Jadi di mana gangguan terhadap reseptor insulin itu yang akan menyebabkan peningkatan daripada faktor androgen. Kemudian dikatakan juga ada beberapa pendapat yang mengatakan dari faktor genetik seperti itu. Tapi yang kebanyakan sih yang saya temui faktor insulin. Berarti hubungannya dengan pankreas, hubungannya juga dengan diabetes biasanya ya, Dok, ya, dengan metabolisme. Obesitas juga. Obesitas juga. Jadi biasanya ada tipe-tipenya tuh orang-orang yang kena PCOS. Ya. Bisa dilihat ya. Nanti dikasih tahu ya, Dok, kira-kira Oke. siapa nih yang resiko Pasti. tinggi kena PCOS. Pasti. Kita tahan sebentar. Bagian yang sudah penasaran juga, mungkin ingin tanya langsung juga ya kepada dokter seputar topik kita hari ini. Anda bisa menghubungi kami, bisa telepon di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Dunia Sehat. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai sindrom polikistik ovarium. Nah, biasanya kalau memiliki sindrom ini, para wanita ini jadi sulit untuk memiliki keturunan. Bagi Anda mungkin para wanita atau mungkin para suami ya yang sedang menyaksikan Dunia Sehat ini, apabila Anda ingin bertanya seputar topik hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau di-mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Yanda Wong, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospital Alam Sutra. Nah, dokter, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai ternyata si ovariumnya ini kelebihan memproduksi androgen kemudian ya. Nah, ini kan tadi ada hubungannya dengan sistem metabolisme berarti. Ada faktor-faktor risiko apa lagi nih, dokter, yang menyebabkan seseorang bisa kena sindrom PCOS ini? Faktor-faktornya ya cukup banyak, biasanya ada beberapa yang khas ya, yang kita sering temui adalah obesitas. Tapi bukan berarti orang yang kurus Tidak bisa kena tidak PCOS. menderita PCOS, tidak. Ya kan? Kita kan salah satu cara mendiagnosis yang paling mudah lah. Kemudian biasanya ada kencing manis, DM. Kadang-kadang juga muncul hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, gejala-gejala klinis itulah mungkin yang paling mudah lah kita deteksi ya. Selain mungkin kalau kelebihan androgen ya pasti
mungkin pertumbuhan rambut-rambut di tempat tertentu itu lebih banyak jumlahnya, yang kita sebut hirsutism. Bahkan mungkin pada keadaan level androgen itu lebih tinggi lagi, dia rambut itu bisa tumbuh di tempat-tempat yang harusnya tidak ditumbuhi oleh Wanita. rambut. Oh, Ya, oke. kita sebut virilism. Ya, bedanya cuma di situ. Bisa jenggotan gitu mungkin perempuan ya dok ya? Bisa saja. Kalau memang Bisa androgennya saja. sudah banyak. Itu pernah ditemukan kasusnya, memang ada seperti itu. Bisa ya dok ya? Ya. Itu memang saking banyaknya berarti. Saking. Itu biasanya berarti kalau yang dari sistem metabolisme kan terlihatnya berarti dari gaya hidup ya dok ya? Karena di usia yang lebih lanjut dia kemudian diabetes atau mungkin jadi hipertensi. Baru kena PCOS ini apa dari awal sudah bisa dideteksi sih dok? Yang paling mudah sebenarnya, yang paling mudah dan setiap wanita bisa memperkirakan adalah gangguan menstrualnya. Ini gejalanya ya dok Iya, ya? itu yang paling mudah. Dan memang salah satu diagnosis daripada PCOS adalah gangguan siklus haid, kemudian adanya tanda-tanda ekses daripada kelebihan androgen. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga agak sulit, harus ke dokter karena harus lewat USG. Itu adalah gambaran di mana ovarium itu lebih besar sedikit. Kenapa lebih besar? Karena dia berisi folikel-folikel sel telur yang tidak bisa keluar, tidak bisa ovulasi, mampet gitu sehingga ya. dia menumpuk di sana. Makanya disebutnya polikistik Yes. ya. Oke, karena Gambarannya seperti kista. seperti kista, padahal itu sel telur yang tidak bisa keluar Iya. karena sebenarnya diproduksi tapi Iya. tidak bisa keluar. Betul. Oke. Gangguannya berarti dia menstruasinya tidak lancar, bisa tidak datang atau seperti apa tuh gangguannya, dok? Kalau kita bilang gangguan siklus haid, pasti sangat bervariasi. Bisa siklusnya 2-3 bulan sekali, atau jumlahnya sedikit, atau jumlahnya lebih banyak. Apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa, pokoknya gangguan aja. Iya. Kalau sudah terganggu Iya. pasti ada gangguan di sistem reproduksinya. Mungkin ada sindrom PCOS Iya. ini begitu ya. Iya. Nah, biasanya ini terjadi di usia berapa berarti, dok? Dari usia awal menstruasi sudah bisa atau mungkin di usia sudah lebih lanjut baru kena? Harusnya sih secara teoritis kalau memang dia sifatnya genetik, dia memang agak early, ya agak awal. Tapi kalau memang dia penyebabnya disertai komplikasi atau di-trigger oleh kondisi lainnya seperti obesitas, yang tadinya mungkin waktu kecil nggak terlalu obesitas, begitu ya, tapi agak besar dengan lifestyle gaya hidupnya berubah, kemudian dia bertambah, itu bisa terjadi. Jadi yang tadinya tidak bisa menjadi PCOS. Karena bukan dari genetik tapi dari gaya hidup Ya, pada akhirnya. faktor ya, dok, eksternal. ya. Oke. Yang dokter temui biasanya lebih banyak yang mana tuh, dok? Yang gaya hidup atau yang dari genetik? Lebih banyak sih dari gaya hidup. Dari gaya hidup. Ya, karena awalnya biasa anak-anak itu kan semua harusnya dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan normal, artinya seperti itu. Jarang sekali memang ditemukan dari awal sudah seperti itu. PCOS. Berarti memang sindrom ini banyak ditemukan hubungannya dari metabolisme tadi ya, dok Ya, ya, betul, yang paling banyak betul. dari gangguan insulinnya Betul, berarti. betul. Yang terjadi apa sih, dokter, dari gangguan insulinnya? Memang insulin kita ada pengaruhnya ke ovarium kita atau seperti apa tuh, dokter? Ya, agak sedikit teoritis tentunya ya. Nggak apa-apa saya jelaskan aja. Jadi ketika insulin ini terlalu banyak, sehingga dia tidak bisa digunakan karena reseptor insulin ini terganggu, maka pankreas itu sendiri memproduksi lebih banyak lagi. Otomatis kalau memproduksi lebih banyak lagi, bukan cuma ovarium, pankreas pun akan di-force untuk memproduksi lebih banyak lagi insulin, sehingga untuk jangka waktu yang agak panjang, bisa saja kerusakan itu terjadi pada pankreasnya. Oh, oke. Ketika insulin ini jumlahnya lebih tinggi, dia akan mempengaruhi ke Ovariumnya. ovarium tadi. Oh, oke. Dia akan merangsang pembentukan atau produksi androgen yang lebih tinggi. Tinggi. Oh, oke. Androgen yang lebih tinggi ini tentunya akan menghalangi ovulasi. Disebabkan dari itu ya, karena Ya. memang sama aja tadi prinsipnya, karena tidak bisa keluar reseptornya, persis kayak si ovarium itu ya, dok, Iya. nggak bisa keluar, jadi Iya. dia produksi lebih lagi, jadi kesumbat. Nah, kalau tadi dokter sebutkan ovarium ini tidak bisa keluar sel telurnya, biasanya memang kalau sebulan itu produksinya berapa banyak sih, dokter? Sebulan satu saja. Satu saja. Biasanya selalu kiri kanan, satu saja. Pada keadaan tertentu memang bisa dua. Itu yang kita sebut nanti jadi Anak kembar. anak kembar, yang dari dua telur. Dua telur. Jadi itu yang Bukan kakak adik, ya, yang bisa beda jenis kelaminnya. Itu berasal dari dua
telur. Tapi kalau misalnya kembar yang dari satu telur, pasti selalu sama jenis kelaminnya. Sama jenis kelaminnya, karena Ya. dari satu telur. Ya. Dan normalnya biasanya kita produksi satu indung telur, gantian Hanya kan? satu telur yang ovulasi. Hanya satu telur yang ovulasi, Yang yang keluar. keluar. Oh, padahal produksinya mungkin bisa lebih banyak berarti. Ya, Oke, berarti yang ketahan bisa lebih banyak lagi ya tuh dok ya? ya itulah makanya gambarannya sangat spesifik yang saya bilang tadi. Kita lihat tadi di layar juga Kayak ya. ada anggurnya gitu. Iya, ya, Dok, ya? bentuk-bentuknya jadi Benjol-benjol. seperti jerawat begitu, belendung-belendung, ya. Tapi nggak mau lepas karena biasanya juga kalau kita lihat langsung dari indung telurnya, gambarannya adalah bahwa ovarium itu lapisannya jadi lebih tebal, Karena yang harus ditampung juga banyak gitu ya dok ya? sehingga dia lebih susah untuk Keluar. ovulasi. Oke. Nanti kita bahas lagi kalau ada indung telur yang begitu banyak nggak keluar, komplikasinya apa tuh dokter ya? Nanti kita bahas tapi kita tahan lagi. Bagi Anda juga yang punya pertanyaan seperti topik hari ini ya, mungkin dari tadi saya tanya belum ketanya nih apa yang ingin Anda tanyakan, bisa langsung telepon ke kami di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat untuk Anda, buah yang dapat meningkatkan kesuburan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, kebutuhan nutrisi yang tepat merupakan salah satu faktor yang penting bagi kesuburan. Dan berikut beberapa buah-buahan yang dapat meningkatkan kesuburan. Alpukat merupakan buah dengan asam folat tertinggi. Buah ini dapat memenuhi 22% kebutuhan asam folat harian tubuh kita dan berguna untuk menyuburkan kandungan. Pisang. Buah yang satu ini mengandung asam folat dan vitamin B6 yang tinggi. Pisang bermanfaat untuk melancarkan menstruasi. Pada banyak kasus, wanita dengan siklus menstruasi tidak lancar umumnya memiliki resiko infertilitas lebih tinggi. Dan untuk meminimalkan resiko tersebut, mengkonsumsi buah pisang menjadi salah satu solusi. Nanas. Buah berwarna kuning ini mengandung mangan. Mangan sendiri merupakan mineral penting dalam produksi berbagai hormon reproduksi. Nanas sendiri dapat membuat hormon dalam tubuh tetap seimbang. Mangga. Selain kaya akan vitamin C, mangga ternyata juga kaya akan kandungan vitamin E yang diyakini dapat meningkatkan peluang terjadinya kehamilan setelah berhubungan. Jeruk. Kandungan vitamin C dalam jeruk akan membantu proses pelepasan sel telur dari ovarium secara sempurna. Pelepasan sel telur pada tempatnya akan meningkatkan peluang terjadinya pembuahan hingga 80%. Melon. Kandungan vitamin C dalam buah melon sama manfaatnya dengan kandungan vitamin C dalam buah jeruk, yang dapat menunjang proses pelepasan sel telur di masa subur. Biji-bijian dan kacang-kacangan. Biji-bijian seperti biji bunga matahari, gandum, biji rami, kaya akan kandungan vitamin E. Sementara kacang-kacangan seperti kacang hijau, tanah, almond, atau kacang kedelai sangat kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan kesuburan reproduksi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita sedang membahas mengenai sindrom polikistik ovarium. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Riyanda Wong SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospital Alam Sutera. Nah dokter tadi sudah bahas mengenai penyebabnya tadi dan juga faktor-faktor risiko apa ya yang biasanya menyebabkan wanita bisa terkena sindrom PCOS ini. Ini selain sulit mendapatkan keturunan, berbahaya juga nggak dokter untuk si wanita ini? Pasti, pasti dan pasti. Karena tadi saya udah bilang bahwa ini akan melibatkan organ-organ dan penyakit-penyakit yang lainnya. Salah satunya adalah yang tadi kita sudah singgung, jadi pasiennya menjadi infertil atau ya kurang subur lah, jangan dibilang nggak bisa punya anak, bisa sulit tapi ya agak sulit seperti itu. Yang lainnya pasti seperti yang kita sudah cerita juga, kalau dia obesitas, gemuk, ya pasti jadi sindrom metabolik. Sindrom metabolik pasti high risk untuk sakit jantung, koroner. Kemudian hipertensi ya udah temennya deh. Pastilah itu udah komplit lah ya. Udah segala macam. Jadi yang akan diakibatkan
akibat satu keadaan itu, dampaknya seperti domino effect. Semua sistem akan terganggu, bermasalah. Udah hipertensi, DM, pasti semua kita tahu bahwa itu akan Satu menjadi paket. damage, ya betul. Semua organ akan menjadi masalah. Oke. Yang kecil-kecil sih ya karena ekses androgen ya jerawat atau apa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dia merusak organ-organ lainnya. Memang itu jangka panjang, tapi cepat atau lambat pasti akan Menuju ke ke sana. sana. Kalau tidak ditangani tentunya. Oke. Kalau tadi kan hubungannya dengan organ-organ lainnya. Kalau di ovariumnya sendiri tadi kan sudah dilepas, sudah diproduksi, tapi tidak bisa dilepas sampai menumpuk seperti itu. Di ovariumnya sendiri bisa ada gangguan apa berarti itu, dokter? Nah, ketika penumpukan itu terjadi dan tidak bisa ovulasi, biasanya kita akan coba dengan pemberian stimulasi ovulasi berupa obat, ya kan, untuk penginduksi ovulasi. Kita lihat apakah terjadi ovulasi atau tidak, bisa dengan USG tentu pemantauannya, ya kan. Apabila ini tidak bisa juga, memang perlu penanganan yang lebih invasif, ya. Jadi kita lakukan laparoskopi, ya, dengan membuat 2 lubang saja sebenarnya cukup. Kita lakukan drilling, ya. Jadi kita berusaha untuk mengurangi tension daripada di dalam ovarium itu tadi, ya, sehingga tension itu akan berkurang. Kemudian folikel-folikel juga kita pecahkan, kita drilling itu, sehingga kita harapkan ovulasi itu akan bisa Keluar. terjadi. Jadi yang mampetnya itu dibuka gitu ya, dokter ya? Ya, seperti itulah mungkin Kira-kira bahasanya. seperti itu. Kalau tadi memang gejalanya ini kan hanya menstruasi tidak lancar, kemudian mungkin tadi dari obesitas, mungkin ada sakit-sakit terasa nggak sih, dokter, yang dirasakan, atau sebenarnya nggak ada gangguan yang terasa? Kalau nyeri saya rasa jarang saya temui ya, kecuali disertai oleh keadaan yang lainnya. Karena memang dia hanya gangguannya di hormon, kemudian dampaknya pasti yang berhubungan semua dengan hormonal cycle, kemudian dengan USG hanya ovariumnya. Walaupun pada keadaan tertentu juga, jika sudah lama terjadi, itu bisa terjadi penebalan daripada endometrium. Itu juga bisa terjadi. Itu juga yang akan mengakibatkan juga resiko untuk kanker korpus uteri pada PCOS meningkat. Bukan kanker serviks ya, lain ya. Jadi kankernya ada di Lapisan dalam Oke. rahim yang kita sebut endometrium. Karena Jadi kanker rahim bilangnya, dok? Bukan ya harus lebih spesifik. Badan rahim, kanker badan korpus rahim. uteri. Oke. Karena nanti jangan disalah artikan dengan serviks uteri. Lain itu Beda lagi lokasinya, ya secara anatominya saja. Berarti kalau tadi komplikasinya yang terjadi kalau memang dia menumpuk terus di dalam, karena tadi kan tidak ada gejala sakit atau seperti apa, tadi bisa Ya. jadi kanker pada akhirnya, dok ya? Ya. Oke, itu berapa lama tuh dokter bisa jadi kankernya tuh? Didiamkan berapa lama? Berbeda-beda sih ya, karena tetap seperti kalau saya bilang tadi kanker endometrium, korpus uteri, itu kan ada juga trigger Yang atau lainnya, yang lainnya, seperti hipertensi, DM, kegemukan, merokok mungkin ya? iya pasti, ya lifestyle yang buruk tentunya. Ketika variabel itu makin komplit, tentu akan makin cepat. Oke, jadi memang sudah ada masalah, apalagi ditambah lagi trigger-trigger yang lain, dia bisa jadi kankernya jadi lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak, begitu ya. Nah, tapi kalau tadi kan ini sulit mendapatkan keturunan, tapi tadi bukannya jadi mustahil ya, dok ya, tetap bisa mendapatkan keturunan yang ada PCOS ini. Tidak ada masalah sebenarnya. Dengan penanganan yang baik, kemudian apalagi dilakukan secara awal, harusnya bukan masalah besar. Bukan masalah. Jadi memang penyebabnya ini harus diketemukan lebih dahulu, begitu ya. Tentunya di usia yang lebih muda ya, dok ya. Ya, dan yang paling sulit mungkin merubah lifestyle tadi. Kalau obat mudah lah ya, dokter semua pasti akan bisa menulis resep, memberikan. Tapi yang paling sulit adalah Gaya hidup si wanita itu sendiri. Dia harus, maaf kalau misalnya kegemukan, ya pasti harus menurunkan berat badannya, ya beraktivitas, gitu ya. Karena dari pengalaman saya sendiri banyak anak-anak yang usia baru 2 tahun, 3 tahun menstruasi, iya, kemudian tiba-tiba haidnya terganggu, kemudian setelah historinya terjadi memang peningkatan berat badan
saya tidak berikan obat apa-apa tentunya, tidak perlu. Jadi saya biasanya anjurkan Ke dokter gizi. nggak perlu lah. Belum saya sampai rasa ke dokter belum gizi. sampai, ya. Artinya saya paling sarankan untuk dia berusaha untuk Olahraga. exercise, ya. Kalau sampai turun berat badannya, syukurlah. Tapi minimal dengan exercise saja, kadang-kadang height itu sudah kembali Lancar. bagus lagi. Karena peredaran darah juga jadi bagus ya dok ya? Itu ada Ya, hubungannya? secara umum seperti itu. Karena berat badannya juga jadi turun, kolesterolnya juga jadi kebuang gitu ya dok ya kalau Ya. kita jadi olahraga. Nah biasanya tadi di usia-usia awal juga bisa terjadi, tapi kalau yang ada usia yang lebih rentan nggak dokter? Di usia berapa kalau PCOS ini bisa lebih? Karena kita Terjadi. konteksnya adalah ini kan berhubungan dengan hormon. Pasti ya usia produktif, itu jelas sekali. Kalau menopause ya tentu udah nggak ada lagi. Udah nggak bisa lagi ya. Karena kan tidak ada hormonnya. Nggak ada hormon yang diproduksi. Baik, kita tahan sebentar ya dokter ya, nanti ngobrol lagi, kita bicara lagi pengobatannya lebih lengkap juga ya. Dan kita juga mau terima telepon dari Anda bagi Anda yang punya pertanyaan langsung kepada dokter ya seputar sindrom polikistik ovarium ini. Bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat untuk Anda, olahraga yang baik bagi penderita PCOS. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, hampir 50 hingga 60% wanita dengan diagnosa PCOS akan menderita obesitas. Dan tentu upaya menurunkan berat badan menjadi hal penting yang wajib dilakukan. Dan berikut ini beberapa jenis olahraga yang baik untuk penderita PCOS. Berenang. Renang adalah salah satu jenis olahraga yang cukup mengasihkan. Berenang sangat direkomendasikan untuk penderita PCOS, karena renang dapat menggerakkan seluruh tubuh dan dapat membuang lemak di tubuh secara menyeluruh. Berjalan kaki. Jalan kaki masih termasuk olahraga yang sangat mudah dan murah. Jalan kaki sangat cocok bagi Anda yang memiliki sedikit waktu untuk berolahraga. Meskipun simpel, jalan kaki mampu membakar kalori. Lari. Bagi Anda penderita PCOS, berlari adalah salah satu alternatif olahraga untuk dapat membakar kalori dan lemak di tubuh. Untuk membakar kalori, dapat menggunakan teknik berlari sprint selama 2 menit dan dilanjutkan dengan berlari sedang kemudian diulang kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai sindrom polikistik ovarium. Kita langsung lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Yanda Wong, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospital Alam Sutera. Nah dokter, tadi kalau kita sudah rasakan ada gejala-gejala yang tadi menstruasi tidak lancar atau mungkin kita obesitas, sulit mendapatkan keturunan. Kalau kita periksa ke dokter, pemeriksaannya seperti apa tuh dokter? Sederhana sebenarnya. Biasanya yang paling utama adalah dokter pasti kita sebut anamnesa ya, wawancara. Ya, ceritakan pola haidnya dan sebagaimana macamnya, itu satu. Kemudian kedua yang paling simpel lagi, ya tadi paling hanya USG. Ya kan? Karena dari 2 kriteria itu saja kalau kita sudah temukan, diagnosis itu sudah bisa kita tegakkan dalam tanda kutip. Pasti, karena sudah jelas di gambarnya tadi ya dok ya bentuknya Iya, itu. betul. Kemudian yang ketiga lagi sebenarnya bisa saja dengan laboratorium, ya. Tapi ya itu boleh juga kita sertakan untuk melengkapi 2 yang tadi dengan pemeriksaan status hormon dari pasien tersebut. Itu aja cukup. Tapi kalau dari USG udah pasti langsung kelihatan tadi Iya, dok, karena jelas. gambarnya pasti Jelas banget sekali. tadi Jelas ya. sekali. Oke, baik, kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya. Ada yang mau tanya langsung ke dokter nih, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Oh, Halo, selamat siang. Ibu dengan ibu siapa di mana, Bu? Ibu Yani di Cengkareng. Ibu Yani di Cengkareng mau tanya apa ke dokter nih? Pak dokter mau nanya, anak saya divonis itu PCOS ya. Nah, terus dikasih obat PRKB untuk 3 bulan katanya. Nah, yang saya mau tanyakan kan kalau dikasih obat PRKB itu kan dihambat. Nah, dihambat kan jadinya datang menstruasinya akan banyak gitu loh. Nah, takutnya itu nanti di bulan ketiganya datangnya akan banyak sekali gitu. Nah, itu apakah memang penanganan dengan obat PRKB itu boleh diteruskan gitu? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Ibu Yani? Usia putrinya Cukup. mungkin? Cukup saya Cukup rasa. ya. Usianya berapa Ibu kalau boleh tahu?
Bu Triya? Anaknya usianya 18 tahun. 18 tahun. Oke, langsung coba dijawab ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yani ya. Langsung coba dijawab nih. Pengobatannya biasanya dengan pil KB itu memang seperti itu? Ada hubungannya dengan nanti mensnya jadi banyak? Boleh dilanjutkan atau seperti apa nih, Dokter? Jadi kembali lagi kita ke konteksnya tadi. Tujuan daripada dokter ini memberikan obat pil KB sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat haid Ovulasi. itu menjadi Lancar. teratur. Itu saja. Karena kalau haid itu sudah teratur, otomatis sebenarnya ovulasi akan terjadi. Tapi sebaliknya juga kalau ovulasi terjadi, itu biasanya siklus pun akan teratur. Jadi satu saling Kayak ayam sama telur ya, Dok? iya, betul. Jadi yang namanya kita bicara hormon itu adalah cycle. Kita boleh putus cycle itu untuk memperbaikinya di mana saja. Bisa saja dengan pemberian pil KB boleh. Kadang-kadang kita berikan penginduksi ovulasi juga boleh. Silakan. Bebas. Jadi ini memang aman ya, Dok ya. Memang salah satu pengobatannya memang dengan Saya rasa BKB. sudah benar, sudah baik. Nanti kalau dalam 3 bulan mungkin belum sembuh atau bagaimana, nanti pengobatannya seperti apa? Kembali Dok? kita evaluasi lagi. Oke, baik. Tapi ini boleh dilanjutkan dulu ya. Pasti. Tapi nanti kekhawatiran menjadi banyak sekali begitu? Tidak. Tidak Pil ya? KB tidak akan membuat, maaf istilahnya, haid yang berikutnya menjadi lebih sekali. banyak atau tidak. Tidak ya, tapi justru akan memperlancar Iya. siklusnya tadi. Iya. Jadi bisa memperbaiki juga ya. Yang tadi saya bilang bahwa ekses daripada androgen itu bisa saja diperbaiki istilahnya dengan pemberian estrogen dan progesteron yang lebih banyak dari luar. Sehingga otomatis androgen sepertinya Seimbang. lebih rendah akan turun. Yang kita bilang bahwa androgen ini menjadi berkurang secara relatif. Padahal sebenarnya ini Karena yang dinaikkan. yang sebenarnya ini yang dinaikin. Oke. Bisa saja androgen yang diturunin. Kan. Tapi mungkin itu lebih sulit, lebih mudah ini yang naikin. Makanya kita sebut relatif. Oke, baik. Kalau ini yang diturunkan, berarti dia absolut. Karena bisa ininya yang realnya lebih sebenarnya tinggi. yang tinggi. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi Ibu Yani, pengobatannya berarti sudah baik, sudah benar tadi kata dokter ya, boleh dilanjutkan terus. Tapi kalau nanti dalam 3 bulan belum terpulihkan, boleh kembali lagi dievaluasi ya dokter ya, supaya lebih jelas lagi pengobatan selanjutnya seperti apa. Kita angkat satu telepon lagi ya dokter ya. Halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Selamat Bu. siang. Dengan siapa di mana nih? Dengan Sarah di Medan. Dengan Sarah di Medan, mau tanya apa ke dokter nih, Sarah? Begini, saya penderita kista dermoid. Umur saya masih 21 tahun. Dokter bilang ukurannya sudah 6 kali 6 cm. Jadi saya disarankan untuk operasi. Tapi dokter bilang itu akan menghambat sama kesuburan saya. Kira-kira solusinya yang tepat bagaimana ya, Dok? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Umur ke berapa Sarah? tadi ya, Ibu? Usianya 21 tahun ya, Sarah ya? 21 tahun. Iya, baik. Ada lagi, dokter? Oke. Sudah cukup? Oke, coba dijawab ya, Sarah. Terima kasih sudah menelponnya. Ini kista dermoid ini berbeda dengan polikistik ovarium ya, dokter ya? Ya, hampir sama dan ada bedanya. Pada intinya begini, saya mau jelaskan dengan Sarah? Ibu Sarah ya. Ukurannya udah cukup besar 6 memang. kali 6 ya? Iya. Kalau memang istilahnya dari segi ukuran aja sudah cukup besar, memang tentunya terlepas Baik, ya, daripada sudah ada gangguan atau belum, yang pasti mungkin sudah ada gangguan pastinya ya, memang lebih baik dioperasi. Mungkin itu lebih baik. Walaupun itu tidak jaminan juga untuk misalnya maaf istilahnya yang belum punya anak terus tiba-tiba jadi punya anak atau tidak, tapi minimal kita menyelesaikan masalah apa yang jelas-jelas ada di depan mata dulu. Kemudian nanti kita reevaluasi lagi setelah pengangkatan. Gitu. Tapi memang nggak bisa ada pengaruh dengan kesuburan atau seperti apa sih dokter kalau mengangkat kistanya ini? Sebenarnya dengan cara yang benar, teknik yang benar, semuanya saya rasa tidak. Justru bisa itu jadi malah, bagus. iya, itu akan malah memperbaiki secara keseluruhan dan kita berharap malah itu akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih
subur. Itu jadi solusi ya Iya. untuk kalau misalnya justru kalau ada kistanya malah mungkin jadi mengganggu Iya, kesuburannya. betul. Baik, semoga menjawab ya tadi Saraya, karena tadi dari ukurannya tadi memang sudah harus dioperasi kemudian ya dokter ya. Semoga menjawab ya Saraya, semoga lekas sembuh kemudian. Baik dokter, tadi sudah sebutkan ada pengobatannya tadi berarti dengan menggunakan pil KB ya. Pengobatan Salah satunya. lainnya apa lagi sih dokter yang bisa dilakukan kalau PCOS? Pengobatannya Mm-mm. satu prinsipnya adalah tergantung daripada akibat yang ditimbulkan. Mm-mm. Contoh, Mm-mm. kalau misalnya banyak jerawat, Mm-mm. ya pasti bisa kita salah satunya juga memberikan pil KB juga, Mm-mm. tapi pil KB tertentu yang mempunyai sifat anti androgen, Mm-mm. menurunkan. Kemudian kalau misalnya efek lainnya, misalnya infertil, Mm-mm. ya kan, artinya kurang subur atau tidak bisa atau sulit punya anak, berarti kita fokusnya ke sana Mm-mm. untuk berusaha supaya dia bisa mempunyai keturunan. Mm-mm. Kemudian dampak lainnya, misalnya kalau ada hipertensi atau apa segala macam, ya kita juga akan berusaha ke sana. Perbaiki. Jadi intinya adalah karena dampak daripada PCOS ini sangat banyak, Mm-mm. ya, dan dari orang ke orang itu sangat berbeda, bervariasi. Jadi kita akan fokus sesuai dengan masalah yang muncul pada orang itu. Karena bisa saja orang satu masalahnya ini, tapi orang yang lain dia berbeda. Oke, Seperti jadi memang disesuaikan dengan kondisi si pasiennya Iya. kemudian ya dok ya. Iya. Tapi kayaknya diet jadi salah satu hal yang harus dilakukan ya. Nanti dijawab ya tapi dokter. diet kalau Memang obesitas. kalau nanti. enggak ya nggak usah. Baik, nanti kita bahas nih ya mengenai mungkin obesitas tuh yang seperti apa sih, harus Ya. turuninnya sejauh mana nih berarti kalau bisa supaya dikatakan tidak obesitas lagi. Ya. Kita tahan sebentar ya dokter ya. Dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan, ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa ya menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan untuk Anda, kenali gejala PCOS. Ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala PCOS. Pertumbuhan rambut yang berlebihan, kulit berminyak atau berjerawat, depresi, kesulitan untuk hamil, rambut kepala rontok atau menipis, berat badan berlebih, menstruasi tidak teratur. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih ya membahas mengenai sindrom polikistik ovarium. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan seputar topik hari ini, masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau masih ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @ai_tv lalu disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Yanda Wong SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Omni Hospital Alam Sutra. Nah dokter, tadi kan salah satu faktor resiko kita bisa kena PCOS kalau kita obesitas, kalau kita kelebihan berat badan. Kalau kita dikatakan obesitas tuh sudah mengukurnya seperti apa sih dokter? Iya, kalau kita bicara mengenai obesitas pasti ada kriteria-kriterianya lah ya, seperti itu. Tapi intinya kita tidak, kalau saya prinsipnya tidak terlalu mengikat dengan ukuran-ukuran dan sebagainya. Tadi saya sudah katakan, ya, yang penting adalah sebenarnya untuk kasus PCOS adalah exercise. Kenapa exercise itu penting? Kalau hasil bonusnya adalah berat badannya turun, lebih bagus. Exercise ini kan kita tahu bahwa glukosa kita kan dipakai, sehingga insulin itu terpakai, ngerti nggak? Dipakai untuk memproduksi gula lagi, sehingga insulin ini tidak berlebihan di badan kita. Itu saja yang paling penting. Jadi walaupun berat badannya tidak turun, dari pengalaman saya, kalau dia melakukan exercise yang baik, itu saja sudah bisa membuat haid itu menjadi teratur. Makanya banyak juga pasien-pasien yang obesitas, anaknya Tetap aja bisa ya. banyak tuh, Banyak. ngerti nggak? Sebaliknya, orang yang proporsional, penderita PCOS, Juga ada. sulit juga punya anak. Jadi intinya kembali lagi, bukan obesitas itu
isyaratkan bahwa Dia PCOS. dia jadi PCOS. No, bukan begitu. Itu Tapi hanya justru- penampakan fisik bahwa biasanya model daripada PCOS adalah Yang obesitas. begitu. Tapi kalau dia ditangani dengan baik, walaupun obesitas tidak ada masalah. Justru malah bisa lebih berpotensi dibandingkan yang kurus tapi PCOS gitu ya dok Iya ya? pasti, pasti. Oke, kita tahan sebentar lagi, kita angkat dulu teleponnya ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan Ibu siapa di Selamat mana Bu? siang. Iya Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Nanik, Mbak. Ibu Nani Di di mana? Jakarta. Di Jakarta. Mau tanya apa ke dokter? Begini, saya di kehamilan pertama 4 tahun lalu saya berbarengan dengan kista. Terus dokter pernah bilang kalau pecah di dalam kistanya bisa terjadi PCOS itu. Dan ternyata saat saya operasi sesar, kistanya itu udah pecah di dalam rahim saya. Pertanyaannya, apakah setelah untuk kehamilan berikutnya PCOS itu bisa muncul di rahim juga nggak selain di ovarium? Terus yang kedua, kalau misalkan saya dapat mujizat misalnya bisa hamil lagi gitu, dan di rahim kita nggak sadar ada polip PCOS itu, apa bahayanya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dok? Atau Cukup. sudah cukup? Cukup ya, baik. Langsung dijawab oleh dokter ya. Ibu Nani, terima kasih sudah menelpon nih. Tadi ada kista yang pecah ketika operasi sesar. Ini sama di polikistik yang kita bahas atau berbeda nih dokter? Ini masalahnya. Kelihatannya salah persepsi. Yang kita sebut polikistik adalah kista itu biasanya nggak akan jadi gede-gede tuh. Cuma folikel-folikel aja, paling isinya ya paling besar mungkin sekitar 1 senti lah ya begitu ya. Tapi biasanya juga nggak akan lebih besar karena dia kan menumpuk di satu tempat. Di Ya ovarium. cuma banyak. Kalau menurut perdefinisinya bisa diagnostik itu kalau kita lihat di satu ovarium atau 2 ovarium itu ada folikel-folikel ovarium yang seperti kista, jumlahnya itu lebih dari 10 atau lebih dari 12. Kemudian volume daripada indung telur lebih dari 10 mm. Itu kita sudah menganggap bahwa PCOS. Yang yang dimaksud tadi dengan kita kista ini adalah mungkin lain. Ini adalah yang real cyst, kista. kista. Itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa banyak juga. Ya, tapi kelihatannya konteksnya agak berbeda. Setelah kemudian melahirkan, kemudian bilang pecah, ya mungkin saja ya seperti itu. Kemudian ketika ditanyakan apakah mungkin muncul lagi, ya pasti selama ada telur, indung telurnya itu masih ada, kemungkinan untuk terjadinya kista ovarium itu tetap ada. Tapi kista ovarium ini bukan Polikistik bukan ovarium. yang kita topik di sini. Tapi kalau tadi sedikit menjawab pertanyaannya, kalau ada kista di ovariumnya mengganggu kehamilannya nggak dokter? Secara umum ya pasti mungkin mengganggu. Tapi pada kenyataannya banyak juga sebenarnya pasien-pasien yang hamil saya temukan dengan adanya kista. Ya, bukan polikistik ini loh. Bukan polikistik, Ya, tapi kista ovarium. Ya, kista ovarium nggak ada masalah juga karena dia biasanya sempat dan pastinya tumbuh di luar daripada rahim. Ibu tadi menanyakan di rahim. Tidak mungkin. Yang namanya kista ovarium pasti asalnya dari indung telur. Tidak mungkin dari rahim. Rahimnya, oke. Kalau rahim mungkin konteksnya kita bilang miom. Miom, bukan kista. Ya. Oke, baik. Tapi bisa tidak mengganggu ya kemudian tadi kista ovariumnya, tapi mungkin ya harus dicek lagi kemudian dengan dokternya apa yang harus dilakukan kemudian, begitu ya dok, Ada ya? mungkin pada beberapa kasus itu mengganggu. Tapi ketika itu terjadi pada saat bersamaan dengan kehamilan, pasti kita fokusnya ke kehamilannya. Oke, baik. Jadi kistanya kita hanya observasi saja, memantau terus sambil mungkin ketika nanti melahirkan, kalau memang kistanya mau Angkat dikeluarkan sekalian ya harus disesar memang. Tapi kalau misalnya maaf, tidak ya berarti lahir normal. Kemudian baru setelah itu saja terjadi ya. dioperasi. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Nani ya tadi jawaban dari dokter. Baik dokter, tadi sudah bicara juga mengenai pengobatannya dan tadi bicara juga sebenarnya ini terpengaruh juga dari gaya hidup kan si PCOS Ya. ini. Berarti ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya ya dokter ya supaya nggak kena PCOS. Apa nih dokter? Nah, kalau mengenai gaya hidup memang agak mudah Mudah diucapkan, diucapkan, tapi susah dilakukan. dilakukannya, ya kan? Sederhana memang. Yang paling penting adalah tadi yang saya bilang kalau memang pada beberapa keadaan yang obesitas hanya
menjaga dietnya, ya, yang baik, yang cukup, exercise-nya. Kemudian hal-hal lainnya tentu pasti sifatnya umum lah ya, ya seperti merokok dan sebagainya itu pasti tidak dianjurkan pasti. Jadi sama seperti pola hidup sehat yang lainnya, saya rasa ya kita harus biasakan seperti itu untuk menghindari PCOS ini. Jaga makan, olahraga. Dan yang paling penting tadi juga tahu juga tadi ya keadaan diri sendiri ya. Tadi kalau memang sudah ada gejala-gejala diperiksakan ke dokter supaya tahu tadi bagaimana pengobatannya. Betul. Ada tips dan trik dokter terakhir terkait dengan PCOS ini? Kalau tips dan trik, saya rasa simpel aja. Hidup yang baik, yang enjoy, ya. Kemudian kalau ada masalah dalam segi kesehatan tentunya, apalagi topiknya adalah ini, segera menghubungi tenaga medis ya. Tenaga medis untuk mengetahui apakah ini gangguan haid misalnya terjadi, ini apakah gangguan haidnya hanya sifatnya temporer, hanya sementara, atau memang permanen, bahkan menderita satu keadaan atau situasi tertentu. Seperti itu aja. Supaya tahu ya bagaimana ya cara menghadapinya supaya semuanya juga bisa sesuai dengan rencana pada akhirnya. Baik, terima kasih dokter ya sudah hadir di sini ya. Nanti datang lagi kapan-kapan kita bahas topik lainnya ya dok ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat. Hari ini kita sudah mengetahui ya informasi baru nih mengenai sindrom polikistik ovarium. Mungkin bagi Anda yang tadi sudah dengar gejala-gejalanya, mungkin saat ini juga sedang mengharapkan keturunan, bisa coba dicek ya ke dokter ya. Tadi gejalanya gampang kok, tinggal di USG bisa langsung ketahuan tuh mestinya kata dokter, supaya mungkin kalau Anda masih mengharapkan keturunan tapi memiliki gejala PCOS ini bisa segera diobati, segera disembuhkan supaya nanti Anda juga bisa kemudian lanjut mendapatkan keturunan tentunya. Jangan lupa ya tadi ya exercise katanya dokter supaya hidup kita juga lebih sehat, dan pastinya nanti kalau udah punya anak juga bisa jaga anaknya dengan lebih baik ya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah mengirimkan telepon tadi, sudah menelpon kami tanya-tanya ke dokter, tapi Anda juga bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Caranya SMS kami di 08898105.000 atau di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa hubungi kami melalui Facebook kami di Dunia Sehat @ai_tv. Akhir kata, saya Melisa Ganusari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.